Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya kecilkan dulu suara saya supaya nggak terlalu feedback. Baik. Malam ini, kita akan berbincang-bincang, ngobrol mengenai privacy, atau kalau orang-orang bilang juga privasi gitu ya. Privacy atau privasi. Nah, ini isu yang menarik ya, jadi bahan-bahan keributan atas kasus-kasus terakhir yang terjadi saat ini gitu. Nanti kita bahas macam-macamnya, tapi izinkanlah saya menceritakan sedikit ya untuk memulainya. Jadi saya mulai dulu dengan sebuah presentasi gitu ya. Saya share dulu presentasi saya. Saya akan minta tolong hostnya dulu untuk memberikan izin saya untuk melakukan share screen. Sebentar ini saya mau minta tolong Mas Helmi untuk Silakan Mbak, bisa. mengizinkan saya untuk melakukan share screen Mas Helmi. Iya, sip. Baik, kita mulai dengan presentasi dulu ya. Jadi judulnya adalah kematian privacy, menakutkan sekali ya ceritanya. Waduh, takut mati gitu ya. Sebenarnya mati juga nggak perlu ditakuti gitu. Ini kita cerita apa sih sebetulnya yang jadi masalah. Jadi kalau kita lihat sebenarnya topik kematian privacy atau the death of privacy ini bukan hal yang baru gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini ya, tahun 1997 itu berapa tahun yang lalu ya, udah lebih dari berapa belas tahun yang lalu ya, 20 tahun yang lalu gitu ya, kita sudah bicara tentang the death of privacy. Pada waktu itu majalah Times memang lebih concern terhadap internet ya, penggunaan internet untuk melakukan transaksi, apakah data kita itu dikoleksi atau penyedia jasa. 2013, The Economist ini juga membahas tentang the death of privacy gitu. Nah, sekarang kita 2020 membahas topik yang sama. Jangan-jangan privacy ini nggak mati-mati gitu ya, nggak ada mati-matinya dari dulu gitu ya. Jadi ini menjadi topik yang perbincangan. Mungkin 10 tahun lagi kita akan buat acara kayak gini lagi, the death of privacy lagi. Seru ya. Nah ini juga ini ya. The death of privacy lebih baru lagi 2013 gitu. Jadi orang-orang buat lucam-lucam. Sebenarnya privacy ini kita ada nggak? Nanti internet gimana? Kita menjualkan data kita kepada Facebook lah, kepada Google lah, kepada pihak-pihak lain lah, Amazon lah ya. Nah ini yang kita masih belum tahu. Kita mulai dengan beberapa kasus. Kenapa ini muncul? Gitu. Muncul ini menjadi topik perbincangan kembali. Sebenarnya topik lama yang muncul kembali. Kenapa? Ya, karena kasus-kasus yang baru muncul ini ya. Yang mungkin kalau anda dan saya sebetulnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu familiar dengan ini tadinya itu. Tapi tiba-tiba muncul data pribadi Denny Siregar muncul gitu ya. Kebocoran diduga dari pegawai outsourcing. Jadi datanya Denny Siregar ini ada orang yang mempostingkan bahwa ini ya contohnya nih, kepencet Denny Siregar soalnya nggak sengaja, di bawahnya itu adalah data pribadinya Denny Siregar. Nah pertanyaannya waktu itu adalah apakah dalam hal ini operator yang dalam hal ini adalah Telkomsel memiliki akses terhadap data kakak dari Denny Siregar? Kok bisa? Kan yang diberikan kalau kita menjadi pelanggan itu paling KTP gitu ya. Jadi dia seharusnya tidak punya akses terhadap data ini. Kok bisa terjadi? Nah ini yang jadi masalah ya. Kemudian, nah ini bagi concern saya adalah terakhir ini adalah tentang cerita aplikasi pemantau COVID. Jadi Apple, Google mengembangkan aplikasi untuk memantau apakah kita dekat dengan orang yang berpenyakit COVID. Kalau iya, dia akan memberikan feedback kepada kita, kamu dekat dengan penyakit orang yang berpenyakit COVID jauh-jauh, atau kita udah terkena, nanti orang yang dekat dengan kita diberitahu lagi. Nah, yang kayak gini aplikasi ditiru di negara-negara lain, tetapi yang saya sangat concern dengan masalahnya security dan privacy. Sebagai contoh, kalau yang ini saya tidak terlalu suka Bluetooth-nya ya. Karena kalau Bluetooth kita di enable dalam aplikasi-aplikasi kita, Bluetooth itu sebagai seringkali menjadi sumber masuknya attack ya. Jadi kalau Bluetooth kita dimasukin terus, COVID-nya ini handphone kita di take over sama orang.
Itu dari segi security-nya. Kalau dari segi privacy-nya, nah kalau misalnya saya dekat dengan orang, misalnya ini ada orang nakal gitu ya, saya mengacem Pak Budi lah gitu ya. Dia pura-pura handphonenya dia pura-pura di ini kan orang yang berpenyakit COVID, kemudian didekatkan ke dengan saya. Sehingga nanti saya bilang, wah ini Pak Budi dekat dengan orang penyakit COVID, jadi orang-orang menjauh dari saya. Tiba-tiba saya nggak boleh ini karena saya pernah dengan orang penyakit COVID padahal bukan. Nah ini saya mengingatkan kasus waktu itu ada orang yang nakal gitu ya. Dia pakai troli, dia pasang handphone gitu ya. Saya nggak tahu berapa, 90-an handphone, 100 handphone lah katakanlah, 90-an handphone, dipakai troli, dia tarik. Sehingga kalau dilihat dari Google Maps, ada kemacetan, ada 99 kendaraan yang macet di situ dengan jalan pelan-pelan. Nah itu bisa juga dikacaukan dengan data seperti itu ya. Ini gitu. Belum lagi nanti terkait juga datanya ini dikumpulkan oleh siapa gitu ya. Kenapa dia berhak memberitahu ini juga? Kalau orang kena penyakit COVID, memang dia mau cerita-cerita ke orang-orang, saya kena COVID kan justru nggak mau kan ya. Jadi ini menurut saya ini agak susah ya. Itu terkait dengan data yang terkait dengan privacy. Bagaimana dengan kebocoran data yang lain-lainnya ya. Banyak kasus-kasus, saya hanya mencuplik sedikit aja yang baru-baru ini juga ya. Yang minggu lalu lagi rame ini. Credit Plus datanya katanya bocor. Ya ini yang ini saya perlu verifikasi, biasanya nanti saya lihat-lihat dulu ke teman-teman apakah betul datanya ini memang betul datanya. Yang kalau dilihat di sini ya, di slide ini adalah data personal ya. Jadi orang-orang yang tentu saja yang berangkatan berlangganan kepada Credit Plus. Kalau kita nggak ada di situ. Tapi ini juga data yang kok bocor kemana-mana gitu ya. Beberapa waktu yang lalu beberapa e-commerce, Tokopedia tahun lalu 2019 Bukalapak dan lain sebagainya, ini perusahaan-perusahaan besar ini yang datanya bocor juga, data personalnya. Tentu saja data password kita nggak bocor ya di situnya, tapi kan di situ ada data personal data kita juga, nama, alamat, tempat tanggal lahir nggak ada ya mungkin, cuman nama, email, nomor handphone, nomor KTP, NIK dan seterusnya ya. Ini ini juga ya. Di luar negeri juga sebetulnya kita Indonesia enggak hanya di Indonesia aja, di luar negeri juga sama. Ini ada contohnya 500 juta Starwood gas record stolen in massive database. 500 juta loh. Penduduk Indonesia itu cuma ada 250 atau 260 juta. Jadi ini 2 kali Indonesia gitu ya. Jadi ini grupnya Starwood ya, Marriott gitu. Jadi kalau Anda pernah nginep di hotel salah satu dari mereka, pasti data Anda ada di sana. Kemungkinan data saya juga ada di sana. Aduh, jadi saya juga takut nih, data saya udah ada di mana aja ya, bocornya di mana aja kan. Saya menyerahkan data, mau ke hotel kan terpaksa harus menyerahkan data pribadinya kan ya. Kalau enggak ya nggak akan bisa masuk hotel itu. Nah tapi pengelolanya kurang baik. Nah data kesehatan tadi saya agak susah data kesehatan. Nah ini contoh juga di Singapura juga datanya juga ya, data kesehatannya berhasil di hack lah ya. Kita belum tahu apakah datanya hanya di stolen aja atau dimodifikasi gitu ya. Bayangkan kalau datanya dimodifikasi, tiba-tiba kelamin saya diganti jadi wanita gitu ya. Terus ada status Budi Raharjo hamil gitu. Aduh gitu ya. Gimana caranya ya? Ya, jadi ini agak susah. Jadi kalau contohnya banyak ya, saya berhenti dulu aja. Nanti kalau ini jadi cerita tentang contoh ya. Sebetulnya kita harus mendefinisikan, sebenarnya definisi dari privacy yang kita maksudkan ini apa? Ada banyak definisinya, Anda bisa cari di internet, dan kita juga ada ya definisi-definisinya. Kalau dari kacamata orang security itu hanya ada 3, confidentiality, integrity, availability, atau disingkat CIA. Nah, privacy itu masuk pada bagian confidentiality-nya. Jadi kalau data kita yang kita ingin rahasiakan itu terkait dengan data pribadi, maka dalam konteks confidentiality lah ini data kita sebut dengan data privacy. Data pribadi kita, data customer, data ini kita masukkan dalam kategori privacy. Nah sekarang kita ini, perlukah data pribadi kita atau perlukah ini sebenarnya privacy ini perlukah sih gitu ya? Nah kita harus lihat dulu sejarah privacy. Jadi sejarah privacy itu sebetulnya privacy itu bukan dari zaman dulu sekali ya. Itu privacy itu baru 150 tahun gitu. Jadi kalau kita lihat contoh ini di luar negeri pun, ini di luar negeri itu ada toilet yang bareng-barengan kayak gini. Aduh, nggak kebayang oleh saya ya. Pergi ke toilet bareng-barengan kayak gini gitu ya. Nggak ada sekat-sekatnya. Jadi 150 tahun yang lalu di Eropa pun begitu. Orang share bangunan, kamar, tidur rame-rame, bahkan toilet aja rame-rame gitu. Nggak kebayang oleh kita ya. Nah, gitu ya. Jadi nggak kebayang sama kita ya. Tapi ini baru ya.
baru kemudian nantinya orang lebih ke arah private. Ada beberapa histori, nanti saya cantumkan situ, ada linknya, Anda bisa baca, bisa juga lihat videonya tentang sebenarnya sejarahnya seperti apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi, jadi dari dulu tidak ada yang kita kenal sebagai privacy seperti saat ini gitu ya. Jadi ini privacy juga berkembang. Dengan berkembangnya, ya. Mohon maaf, ini yang ini saya nge-lag. Ini saya nge-lag yang ininya apa, materi presentasi saya nge-lag gitu. Yang ininya suara saya enggak, kebetulan internetnya ada dua, jadi menarik gitu ya. Nah, ya saya inikan lagi ya, saya share screen lagi ya. Saya lanjutkan ya, yang ininya lagi. Baik. Jadi kita balik lagi tadi ya, sejarah privasinya tadi 150 tahun, jadi sejarah privasi baru. Di sini ada bahan bacaannya, nanti Anda lihat aja ya. Ini contoh aja, yang di Medium lah, yang di ini juga ya, ada contohnya lagi ya. Bentar ya. Baik ya, saya lanjutkan lagi ya. Privacy yang kita kenal saat ini itu sebetulnya rada baru gitu ya, dalam tanda petik baru karena perkembangan teknologi. Nanti Anda bisa lihat di link di bawah ini ya, tentang solution of privacy gitu ya. Baik. Sebentar, saya ini ya. Dahulu privacy itu tidak seperti sekarang. Nah, tapi dengan perkembangan teknologi ini luar biasa ya. Kita punya macam-macam ya. Ini ada ada teknologi yang memudahkan kita untuk melakukan macam-macam ya dengan kemudahan teknologinya ini. Nanti Anda bisa lihat itu di bahan bacaannya itu. Ada macam-macam itu ya, bahan bacaannya itu ada evolution of privacy segala macam, nanti Anda bisa lihat. Oke. Saya tadi bicara tentang web. Kenapa saya bicara tentang web? Karena kebetulan pada hari ini 6 Agustus adalah tanggal lahirnya World Wide Web. Ini adalah World Wide Web dikembangkan oleh pakarnya, namanya Bapak Tim Berners-Lee. Mungkin sekarang namanya menjadi Sir Tim Berners-Lee. Dia mengembangkan ini ketika berada di Swiss, di CERN, tempat penelitian itu ya, Linear Particle Accelerator. Dia mengembangkan World Wide Web ini karena alasannya dulu pertukaran data susah di sana gitu ya. Jadi orang-orang pakai platform yang berbeda-beda. Kemudian dia mengembangkan ini sehingga orang bisa bertukar data dengan mudah. Maka dia kembangkan HTML, HTTP dan seterusnya, dan dia buka pada dunia. Maka dunia ini sekarang data saling di-sharing, bukan hanya data yang di-sharing aja, tapi data pribadi pun ter-share gitu. Jadi ini ya, saya terlibat ini karena kebetulan Pak Tim Berners-Lee ini menggunakan komputer yang namanya Next komputer, itu komputer yang dibuat oleh Steve Jobs setelah dia keluar dari Apple. Nah, kebetulan waktu itu saya kerja di Kanada juga, komputer saya Next komputer, saya jadi ikut ngoprek web ini dan ikut juga membuat halaman Indonesia yang pertama. Tapi ceritanya apa nih? Ceritanya World Wide Web ini karena segala macam, maka kita mulai ada pelanggaran privasi. Salah satu alat untuk pelanggaran privasi adalah handphone kita. Handphone kita ini merupakan alat untuk melanggar privasi ya. Luar biasa pelanggarannya. Baru-baru ini lagi-lagi nih, kita bingung nih. Nah, ini lagi ramai dibicarakan kan ya sekarang dalam rangka untuk meningkatkan daya beli untuk supaya kita tidak terjadi krisis ekonomi ketika masa pandemi ya, COVID-19 ini. Maka ini tadi saya dengar di TV baru ini ya, bagaimana negara menggelontorkan saya lupa berapa 200 triliun untuk bansos. Nah, yang memberikan dana bansos ini juga takut nih, Pak, saya memberikan dana bansos ini jangan-jangan sampai ke orang yang salah, orangnya nih orang yang tidak berhak segala macam, maka saya buka aja gitu ya. Jadi ada daftarnya, ini penerima bansos di daerah ini, lengkap nama, tempat tinggalnya, nomor NIK-nya, sehingga bisa diverifikasi orang ini layak nggak menerima bansos. Nah, tapi data yang sama ini juga jadi telanjang gitu ya. Nah, khawatirnya apa? Data ini bisa disedot dan nanti pas musim pemilu data ini bisa dijual belikan. Karena orang bilang, oh ini orang miskin, udah tahu nih kan ya, confirm miskin karena dia menerima bansos, maka
kita datangi aja, kita kasih duit, Anda milik partai saya, ini duitnya. Jadi itu bisa ya nanti. Terus juga bisa didiskriminasi. Oh, kamu orang miskin ya, nggak boleh tinggal di sini ya. Atau kalau data COVID tadi, oh kamu orang COVID ya, nggak boleh tinggal di sini ya. Atau daerah yang kena COVID, oh langsung harga tanahnya jatuh dan lain sebagainya. Jadi data ini bisa di-abuse oleh pihak lain. Jadi jangan, menurut saya data yang seperti ini jangan terbuka gitu. Kalau untuk kasus yang ini, kalau mau ditampilkan yang paling gampang namanya di asterisk ya. Misalnya Budi Raharjo, BU bintang-bintang, itu pasti Budi ya. Tapi mesin agak susah. Tapi orang bisa tahu Budi Raharjo, RA bintang-bintang DJO gitu. Budi Raharjo nih gitu ya. Tapi itu NIK-nya bintang-bintang. Gitu. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa ya kita ingin transparan tapi tidak terlalu vulgar ya. Kenapa itu perlu dilindungi? Nah sekarang kita punya data nih. Pak, saya mah nggak peduli Pak. Yang penting saya dapat layanan internet gratis, dapat Facebookan gratis, Google gratis, aplikasi gratis. Daripada gratis, saya udahlah. Kan cuma diminta nama tempat tanggal lahir kita Pak. Kenapa nikah segala macam gitu ya. Nah permasalahannya gini, kalau data kita masuk ke penyedia jasa tadi ya, terus data kita salah. Gimana cara memperbaikinya? Tadi ya, misalnya Budi Raharjo, jenis kelamin wanita, waduh nggak bisa diperbaiki di sana jenisnya wanita gitu ya. Tiba-tiba saya didiskriminasi gitu ya. Nah, bolehkah saya memperbaiki data itu? Atau tanggal kelahiran saya salah atau macam-macam ya salah gitu ya. Sehingga kita bisa tahu gimana cara perbaikinya. Ini saya ada kasus juga nih. Sebagai contoh, nama saya Budi Raharjo. Budi Raharjo itu nama pasaran ya. Banyak sekali yang namanya Budi Raharjo gitu. Jadi kalau saya pergi ke tempat tertentu, misalnya adalah saya keluar negeri, di interview dulu, sebentar, Anda ini Budi Raharjo ya? Ya, oke, Anda nggak bisa terus, sebentar, panggilin dulu. Petugas, interview dulu. Jadi saya diinterview dulu, Bu, gitu ya. Kenapa? Nah, karena namanya Budi Raharjo. Budi Raharjo yang lain, bukan Budi Raharjo yang saya. Ya, mungkin Budi Raharjo ini apalah itu terkait dengan terorisme atau apa gitu. Jadi, nah, tapi saya tidak punya akses terhadap data itu. Apa sih data saya yang disimpan oleh dia? Di tag-nya sebagai apa sih? Nah, saya nggak punya akses ya. Nah, ini yang susah ya. Bagaimana kita punya akses terhadap itu dan kita minta datanya tolong dihapus. Ya, nah jadi penyedia jasa kita harusnya punya akses terhadap data yang disediakan oleh penyedia jasa. Misalnya operator punya data apa tentang saya di sana. Saya pengen tahu data kamu, saya yang ada disediakan di sana apa. Bisa nggak saya delete yang itu? Ya. Nah ini ya tadi ya datanya takutnya digunakan di luar konteks. Tiba-tiba apa ya pajak bangunan kita naik gitu. Nah, gitu ya. Atau kali asuransi kesehatan kita naik. Kenapa? Oh karena bapak penyakit gini-gini. Tuh enggak tuh, itu Budi Raharjo yang lain gitu. Nah gimana coba ya? Atau kalau ini nanti didiskriminasi, misalnya, oh Anda agamanya lain, nggak boleh daerah sini. Nah, dia ini di luar konteks datanya disediakan di luar konteks. Saya berikan kepada Anda supaya saya menjadi pelanggan Anda. Titik. Tidak jangan digunakan untuk yang lain-lain. Nah ini gitu ya. Jadi agak susah nih ya. Karena datanya udah lepas gitu ya. Nah biasanya data kita disediakan ke pihak ketiga itu untuk autentikasi, untuk menjadi keyakinan bahwa saya itu benar Budi Raharjo. Saya Budi Raharjo, mana KTP-nya mana ya, kasih KTP-nya gitu segala macam gitu. Nah, bagaimana kalau itu dijual belikan datanya? Perusahaan ini, nah perusahaannya butuh duit, perusahaan bisa juga BU ya, BU jual data pelanggan gitu ya, gitu. Terus gimana kalau perusahaannya bangkrut? Misalnya ada satu perusahaan dia bangkrut, kan bangkrut nih perusahaannya, udah tutup perusahaannya, datanya gimana? Kalau dia melakukan destroying data kan dia harus kerja lagi. Wong ini udah bangkrut nggak punya duit, gimana mau destroying juga? Ya udahlah datanya dibuang aja sembarangan atau dijual malah untuk recover cost. Toh perusahaannya juga udah bangkrut ya, nggak bisa dituntut lagi, gimana gitu ya. Bagaimana dengan status data kita gitu? Makanya perusahaan-perusahaan ini harus jelasannya bahwa kalau perusahaan itu bangkrut, maka status datanya apa? Harus dimusnahkan atau diarchive gitu ya. Data yang dianggap relevan itu apa? Misalnya saya ke operator ini ya seluler misalnya. Oh Pak Budi pelanggan kami, oke minta nomor KTP-nya, oke gitu. Nah beberapa waktu lalu ada mekanisme, kalau ini benar-benar saya bisa memastikan ya saya Budi Raharjo kan waktu itu ada ini ya verifikasi. Nah, operator salah satu verifikasi ini benar nggak Budi Raharjo minta data dari kakak. Sebentar, kakaknya gitu. Nah, yang nggak boleh itu adalah operator punya akses ke kakak. Harusnya cuma dia bisa bilang, oh ini Budi Raharjo, kakaknya ini benar nggak? Ya. Dukcapil bilang, bisa ya, atau admin Duk ya bilang, oke, datanya betul itu Budi Raharjo, sudah. Jadi dia nggak boleh ngirim datanya kepada operator. Karena operator misalnya di kakak kita kan
ada anggota keluarga yang lain yang bukan pelanggan dari operator yang bersangkutan. Jadi susah gitu ya. Nanti tiba-tiba mereka mendapatkan SMS lah atau telepon bahwa pindah ke ini kan bapak kamu udah jadi pelanggan kami misalnya. Ya, anak saya gitu-gituin ya. Nah, data itu apakah bisa dianggap sebagai aset ya, diperjualbelikan ya? Kan asetnya punya saya, kata perusahaan, boleh juga dijual. Terus value-nya berapa? Nah, ini bingung gitu ya. Keamanan data itu harus menjadi tanggung jawab dari penyedia jasa. Jadi penyedia jasa tidak bisa bilang, oh maaf, itu kesalahan dari pegawai. As a perusahaan Anda harus bertanggung jawab, nggak bisa lepas tangan gitu. Apalagi ini pegawainya dari jasa pihak ketiga, nggak boleh gitu ya. Harus ada sanksi atau penalti ya. Nah, biasanya untuk memastikan bahwa data kita memang dikelola balik oleh perusahaan atau instansi yang bersangkutan, maka itu perusahaan tersebut atau instansi tersebut harus dilakukan pemeriksaan atau audit secara berkala. Ya, jadi kita pengen tahu sebenarnya data saya tuh di sana tuh seperti apa pengelolaan. Nah, regulator meminta pihak tadi ya yang mengelola data itu memastikan memberikan laporan secara berkala setahun sekali. Oke, mana laporannya itu? Sehingga dapat dipastikan bahwa perusahaan itu tidak abai, dia punya good governance lah ya terhadap datanya. Nah ini terkait dengan ini ada RU-nya ya, perlindungan data pribadi. Nggak tahu nih nanti ada Bu Sinta dari Unpadnya. Nanti kalau ada, saya minta sedikit komentar ya Bu Sinta tentang perlindungan data pribadi, mengomentari apa yang saya ceritakan tadi ya. Ini penutupnya aja nih, penutupnya. Ini jadi isunya macam-macam nih. Privacy lawan bisnis tadi ya, privacy kita dengan bisnis. Bagaimana kalau bisnis jual beli data? Kata pelaku bisnis, oh yang lain juga melakukannya, kenapa Bapak marah ke saya? Kan data Bapak itu udah ada di mana-mana kan? Ya benar juga sih ya. Bapak udah nyerahin ke Google, ke Facebook dengan senang hati. Kenapa marah kepada kami, kata operator gitu ya. Kan Bapak ngasih ke sana juga, kenapa kami didiskriminasikan, sama aja. Udahlah dibebasin juga kami. Nah, ya benar juga ya. Gitu ya. Jadi kita dengan rela senang hati memberikan ke perusahaan asing, perusahaan dalam negeri malah nggak boleh. Nah, jadi malah perusahaan dalam negeri bilang, kita jadi nggak fair, Pak. Agak twisted nih, benar nggak ya? Jangan-jangan saya yang salah mikirnya. Pemerintah, nah ini kita belum bahas nih. Sebetulnya ini akan banyak lagi ya. Melakukan surveillance. Bagaimana dengan CCTV yang dipasang di pinggir jalan? Misalnya saya di pinggir jalan ada CCTV, kemudian saya ngudut gitu ya, dung gitu ya. Terus buang rokok sembarangan gitu. Teng gitu. Nah, kayak di Cina tiba-tiba langsung kredit rating saya turun teng gitu ya. Tiba-tiba misalnya kalau orang di Cina itu menyeberang sembarangan, buang sampah sembarangan, tiba-tiba anaknya nggak boleh masuk sekolah favorit. Kenapa? Bapak kamu itu melanggar ini segala macam, ratingnya turun gitu ya. Nah, boleh nggak ya melakukan surveillance gitu ya? Nah, dulu kalau misalnya di Amerika ya, dan Amerika itu memang pemerintah dibatasi. Pemerintah itu tidak boleh terlalu tangannya itu ya, tidak boleh punya ini terlalu besar terhadap rakyatnya gitu ya. Sehingga ini antara rakyat dengan pemerintah. Makanya muncul PGP dan lain sebagainya itu dalam sejarahnya adalah retaliation dari cyberpunk, orang-orang yang sangat ketakutan bahwa pemerintah melakukan hal yang tidak semestinya, melakukan surveillance terhadap warganya. Kalau warga yang jahat biarin aja. Tapi kan saya bukan warga jahat. Kenapa pemerintah memantau saya? Kenapa pemerintah memantau pribadi saya ya gitu. Nah, COVID juga termasuk keperluan pemerintah. Pemerintah bilang, wah kita perlu nih memantau dari sini penyebaran penyakit ini seperti apa gitu. Tapi di sisi lain kita tidak ingin juga mengorbankan privasinya dari orang. Kalau privasi independen ini biasanya terkait dengan pencemaran nama baik lah segala macam. Mau saya tahu rahasia Anda, saya sampaikan di internet aja ya. Nah, ini gitu. Jadi masih banyak nih. Jadi saya cuma akan melemparkan gitu ya. Sekarang misalnya satu, perlu nggak kita melindungi data pribadi? Boleh jadi, Pak, privasi nggak usah diputuskan, Pak. Udahlah, jangan nggak mati aja Pak. Kita nggak perlu ada privasian gitu ya. Jadi dunia ini lebih gampang karena satu masalah udah kita kelepaskan. Gitu ya. Ini bagaimana pendapat Anda? Jadi saya berhenti di situ dulu. Mungkin lebih baiknya saya ini ya. Tanya jawab aja dulu ya. Kita mendingan tanya jawab dulu aja ya. Saya mau minta bantuan Mas moderator untuk ini tanya jawab. Saya dibantu oleh Mas Helmi yang berada di belakang layar. Silakan teman-teman, kalau mau bertanya bisa langsung unmute ya, atau lewat chat. Ini dari YouTube itu ada 36 yang bergabung Pak Budi, sementara di Zoom ini kita ada 39.
juga. Oke, sebentar. Saya lihat adakah pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini kebetulan ada Bu Sinta dulu nih. Mas Helmi, boleh nggak Bu Sinta mau ini nggak Oke, komentarin silakan. dulu nggak? Boleh, Mas Pak. Helmi. Silakan, Bu. Nah, Mas Helmi, Bu Sinta mau komentar dulu nih. Saya perkenalkan dulu ya, Bu Sinta ini dari Unpad. Tapi nanti Bu Sinta perkenalkan dikit, Bu. Semenit, Bu. Ini cerita tentang privacy yang mengusung RUU atau UU PDP. PDP-nya bukan ini ya, dalam pemantauan ya. Maka Bu Sinta, komentari Bu. Baik, selamat malam Pak Budi dan teman-teman sekalian. Tadi maaf tadi saya ikutnya di tengah ya, jadi tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Budi ya. Isunya ada istilah privacy is dead anyway katanya gitu, jadi nggak usah diatur-atur, sudah tidak ada lah yang namanya privacy ya. Tapi kalau saya kan approach-nya, kalau bedanya ahli hukum dan ahli teknologi itu, kalau ahli hukum kan inginnya ngatur ya, melindungi gitu. Kalau teknologi kan inovasi gitu ya. Jadi udahlah nggak usah diatur-atur gitu ya. Tapi ternyata sekarang isu ya mau tidak mau, suka tidak suka ya, isu privacy itu isu global sebetulnya. Nah, privacy itu sebetulnya secara konsep yang sangat luas, tidak hanya jadi ada 4 klaster kalau kita kita bagikan. Ada klaster bahwa privacy itu adalah terhadap rumah kita, teritorial, itu sudah ada diatur di KUH Perdata ya. Yang menarik kan banyak yang bilang itu privacy itu konsep asing loh, konsep barat. Lalu apa yang kita pegang ini, KUH BW ini yang kita pegang ini adalah peninggalan kolonial 3,5 abad yang lalu, walaupun di Belanda sendiri sudah 6 kali diubah. Nah, ini di privacy terhadap tempat tinggal kita ini diatur di sini begitu. Jadi hak bertetangga, tidak boleh mengganggu dengan tetangga. Kalau binatang peliharaan kita gigit orang di sebelah rumah, kita harus ganti rugi. Itu kan privacy sebetulnya. Lalu ada privacy terhadap anggota badan kita. Jadi saya mau dioperasi plastik, suami saya nggak boleh melarang. Saya mau angkat lemak tidak boleh dilarang begitu ya. Jadi itu biometrik itu kan sebetulnya privacy terhadap anggota badan kita. Yang ketiga adalah privacy terhadap komunikasi. Jadi Pak Budi nggak boleh buka HP istrinya gitu. Kecuali istrinya buat disclaimer. Kalau saya dengan suami buat disclaimer, Pak. Kalau saya boleh buka HP suami nggak boleh buka HP saya. Jadi itu licik ya. Nah, yang terakhir privacy terhadap informasi pribadi atau data pribadi. Privacy terhadap data pribadi hanya satu bagian saja dari privacy. Nah, tapi sekarang privacy itu sudah merupakan isu global. Jadi kalau secara hukum 132 negara itu sudah memiliki undang-undang yang khusus loh. Jadi bukan dikaitkan dengan ketentuan lain ya. Di Indonesia bukan berarti tidak ada undang-undangnya, ada. Hanya pengaturannya sangat parsial, jadi belum memberikan satu perlindungan yang maksimal. Isu global itu sudah menjadi praktek bisnis secara global juga, dan juga praktek pemerintahan. Jadi yang diatur rezim privacy itu idealnya adalah pemerintahan dan swasta, karena mereka inilah yang mengkoleksi data dengan sangat banyak seperti yang tadi oleh Pak Budi katakan gitu ya. Memang ada variasinya, seperti Amerika yang diatur adalah negara karena mereka sangat takut suatu pemerintahan yang terlalu totaliter. Ya, bisnisnya dilepas. Tapi yang terjadi sekarang bisnis menjadi super kolonialisme. Kan ada satu buku ya yang disebut sebagai kolonialisme baru, itu seperti Facebook, Google dan lain sebagainya. Kalau kita mengatakan bahwa mereka berkuasa, iya, pemerintah Amerika aja udah tidak berdaya terhadap mereka begitu, apalagi kita begitu. Makanya ini tantangan buat yang pintar-pintar seperti Pak Budi dan kawan-kawan, bagaimana kalau kita punya sendiri begitu kayak Cina gitu ya. Jadi tidak menjadi masalah gitu. Jadi memang rezim privacy itu sebetulnya awalnya tidak boleh ada hengki-pengki antara pemerintah dan swasta.
Itu awalnya. Jadi, data pemerintah yang ada di Dukcapil tidak boleh diberikan kepada Budi. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ini adalah isu global. Perusahaan-perusahaan tata kelolanya itu sudah dua, yaitu security dan privacy. Makanya ada yang disebut privacy impact assessment. Jadi sudah digunakan secara global oleh perusahaan-perusahaan karena memang di sana reputasi itu di situ. Jadi reputasi perusahaan IT itu dilihat dua aspek, security dan privacy. Kalau kita melihat perkembangan asuransi cyber pun, jadi cyber security kan di Indonesia, cyber insurance di Indonesia juga baru berkembang. Tapi kalau di luar, resikonya itu adalah dua. Salah satunya adalah menebus security-nya dan mencuri data pribadi. Jadi memang antara privacy dan security itu sudah berhimpitan erat, dan prinsip-prinsip perlindungan data pun ada di situ security. Itu merupakan dua hal yang saling berdekatan seperti itu. Jadi unfortunately sekarang sudah menjadi RU perlindungan data pribadi, tantangannya banyak Pak Budi. Tapi sebagai akademisi, tugas saya sebetulnya sudah selesai memperkenalkan konsep ini kepada pemerintah dan Komisi 1, dan the rest itu adalah mohon masukan-masukan dari pakar-pakar terutama dari IT. Jadi detailnya tuh Pak Budi yang agak sulit detailnya, dan itu juga saya kadang-kadang bukan bidang saya, jadi perlu juga bantuan dari kawan-kawan IT, dari kawan-kawan bisnis, dari kawan-kawan pemerintahan, supaya kita dorong undang-undang ini supaya at least kita memiliki perlindungan seperti itu. Jadi memang kalau orang hukum bicaranya dignity, bicaranya etika, bicaranya reputasi. Bu, saya mau tanya ya. Boleh. Bu, ini saya dapat info aja dari teman-teman ya. Itu masalah hukuman iya. Bu, kalau hukumannya jangan banyak-banyak pidana, Bu, gitu. Kok ini ada pidana-pidanaan itu. Nah, serem juga nih. Nah, gimana Bu Sinta? Ini juga isu yang menarik ya, karena memang sekarang sedang bergulir suatu pemikiran hukumannya denda saja gitu ya. Kalau saya sebetulnya denda pidana itu memang harus ada, karena kan ada kasus-kasus seperti pencurian dan kebocoran data pribadi. Tapi jangan tinggi-tinggi amat, dan itu adalah jalan terakhir. Negara lain itu paling 1-2 tahun, Pak. Dan itu juga jarang dipakai. Jadi cuman ya nggak tahu ya kalau di kita begini. Ada pasal-pasal yang dikhawatirkan dipergunakan untuk memeras orang begitu ya. Jadi kalau saya sih sebetulnya tetap harus ada ya, harus ada pidana, tapi jangan terlalu berat lah itu, dan jalan terakhir seperti itu. Jadi yang harus dibesarkan denda dan edukasinya sebetulnya. Dendanya juga menurut saya jangan terlalu besar-besar amat sih gitu. Jadi yang ada di RU itu kan sangat besar, dan itu konsep itu terus bukan dari saya, ada pihak dari KL yang lain seperti itu. Jadi memang ini juga tapi saya melihat perkembangan dari beberapa pihak ya, termasuk parlemen dan pemerintahan juga sedang memikirkan bagaimana kalau ini hanya denda saja. Begitu Pak Budi. Oke, makasih. Ya, siap Bu. Jadi ini ada beberapa pertanyaan juga, nanti saya jawabin. Nanti kalau kalau nanti ada pertanyaan ke Bu Sinta juga, nanti saya teruskan. Saya lagi coba menjawab beberapa pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan. Sebentar, saya lihat tadi ada pertanyaan yang Pak, kalau face recognition itu melanggar privacy juga nggak? Nah, ini juga ya. Itu, nah sekarang sebetulnya itu kan kalau itu dikelola dalam kaitannya, ini pendapat saya, kalau dalam kaitannya katakanlah sekolah atau perusahaan, nah itu sama kalau kita mengasosiasikan terhadap data hadir gitu ya.
Saya pagi-pagi datang, oh ya Budi Raharjo datang, saya tanda tangan. Kalau dulu kan tanda tangan ya. Kemudian berubah tuh tanda tangan. Sekarang yang lazim itu kan pakai fingerprint ya, datang, tag gitu, cek fingerprint, tag fingerprint, tag fingerprint gitu ya. Nah, mulailah kita bicara tentang data pribadi kita yang terkait dengan biometrik gitu ya. Nah, sekarang karena data ini tuh touch gitu ya, jadi orang takut sekarang, takut kena COVID gitu. Tadi yang habis kayak fingerprint dia kena COVID nggak ya? Jangan-jangan itu dia membawa. Waduh, saya nggak berani gitu. Jadi dicek dulu, dibersihin dulu, gitu ya. Jadi agak susah juga nih ya. Tapi kalau pendapat saya gini, selama data itu digunakan untuk keperluan lokal dan dikelola dengan baik, maka nggak jadi masalah sih sebetulnya. Dengan catatan saya itu sangat berhati-hati terhadap data yang terkait dengan biometrik ya. Kalau data yang biasanya yang lain itu misalnya user ID dan password itu bisa kita generate kalau hilang gitu. User ID dan password di generate bisa hilang, bisa kita generate. Tapi kalau sidik jari nggak bisa di generate ya, muka juga nggak bisa di generate ya. Jadi ya ada masalah ya. Jadi kalau saya pikir kalau itu disebarkan publik ya itu melanggar gitu, tapi kalau digunakan internal menurut saya tidak. Itu yang tadi gitu ya. Nah, ada lagi pertanyaan lagi, sebentar saya. Pak Budi, ini ada peserta yang ingin berinteraksi langsung. Mas Firman, silakan Mas. Silakan. Ya, mohon izin Pak, selamat malam. Selamat malam. Saya Firman Pak. Kebetulan saya dinas di Biro Hukum Provinsi Jawa Barat Pak. Saya juga baru tahu ternyata Pak Budi juga di TAP ya Pak ya. Siap ya. Lagi dari Terima kasih Pak sebelumnya kesempatan yang diberikan. Kebetulan gini Pak Budi, saya sedikit kebetulan saya ada rencana mau lanjut studi nih Pak. Waktu dulu saya tahun 2002-2003 saya kebetulan saya ngambil di Fakultas Hukum itu memang tentang cyber law. Itu dulu terus terang rujukan saya juga termasuk tulisan-tulisan Bapak Pak, mohon izin. Kemudian 2006 juga sama, saya merujuk juga tulisan Bapak. Banyak artinya penelitian saya banyak diwarnai oleh apa yang Bapak tulis dalam mungkin penelitian-penelitian yang telah Bapak lakukan. Nah, terkait ini Pak, saya tergelitik dengan diberlakukannya Perpres 95 2018 Pak tentang SPBE. Kemudian Jawa Barat pun sekarang kita tahu sedang mau membuat JDS ya Pak ya, Jabar Digital Services. Nah, saya melihat ada poin di pasal 42 di Perpres SPB itu terkait dengan ada sekarang semacam digitalisasi untuk layanan administrasi pemerintahan Pak. Betul. Nah, persoalannya adalah saya sangat-sangat tertarik Pak dengan acara ini. Karena ada sekarang sebagai contoh di Jawa Barat, BKD sudah mulai menerapkan yang namanya aplikasi Siap Pak, Siap Jabar. Jadi semua data pribadi dari karyawan Pemprov Jabar itu harus diupload, termasuk juga NIK, KK, kemudian juga nomor rekening, kemudian semua data pribadi itu diupload ke sana. Sementara kesadaran mungkin dari teman-teman ASN itu banyak yang belum sadar Pak. Jadi di data Siap itu passwordnya belum diganti. Kemudian mereka juga nggak tahu sebenarnya ada implikasi apa sih kalau misalkan sampai data-data pribadi ini pada akhirnya ada orang iseng jebol. Mungkin ada kerugian perdatanya, mungkin punten Pak. Misalkan sebagai contoh, di situ kan ada rekening bank nih Pak diupload. Kemudian ada data NIK, data KTP. Siapa tahu mungkin dalam kasus tertentu data ini disalahgunakan, orang datang ke bank, pura-pura jadi nasabah dari ACN tersebut, bolah kemudian. Nah, pertanyaan saya Pak Budi mohon izin, kira-kira dari sisi aspek pelindungan cybernya itu seperti apa Pak? Mungkin tadi juga ada Bu Sinta, saya sangat senang sekali Bu Sinta juga dulu kebetulan juga penguji saya Pak waktu saya dulu kuliah. Saya juga mohon mungkin nanti bisa dari Bu Sinta juga. Kira-kira pelindungannya seperti apa Pak dari sisi aspek hukumnya? Karena kita sekarang kan masih lubang-lubang nih Pak dari sisi aspek pelindungan hukumnya. Kemudian dari sisi cybernya sendiri gimana Pak? Adakah kira-kira jaminan? Kita tahu kan yang namanya sistem komputer itu secantik apapun, sekuat apapun pasti masih bisa dijebol gitu Pak. Nah nanti ini aspek pertanggungjawabannya seperti apa? Itu mungkin Pak sementara pertanyaan dari saya. Mohon maaf panjang Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Jadi gini, saya dari kacamata teknikal dulu ya, cyber dari kacamata teknikal. Bisakah kita mengamankan data?
ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menyulitkan orang untuk melakukan attack terhadap itu. Jadi sebagai contoh, data kita kan banyak juga yang penting ya, bukan hanya itu. Yang real penting itu data misalnya di bank ya. Bank data kita tuh data pribadi kita ada, data duitnya juga ada di situ ya di bank gitu ya. Nah, jadi ada contoh-contoh, bisakah mereka mengamankan? Bisa. Bank mengamankan kita? Bisa. Jadi ada contoh bahwa itu bisa diamankan. Ya ada bocor-bocor tapi itu ya. Nah yang utama adalah satu, bahwa sistem pengamanan bisa didesain dan bisa diimplementasikan dengan baik. Secara teknis ada macam-macam. Kalau itu saya ngajarin kuliah macam-macam dari mulai introduction security-nya, network security-nya, application security-nya, policy and procedure, dan banyak ya. Jadi itu bisa dibuat berlayer-layer, jadi akan susah. Yang kedua, nah biasanya technical sudah bisa dibuat. Yang biasanya yang kedua itu adalah prosesnya. Apakah dilakukan proses ya dalam hal ini adalah apakah orang ini instansi ini melakukan audit secara berkala misalnya tadi ya. Kalau di bank harus audit secara berkala. Nah, instansi pemerintahan pun akan diwajibkan melakukan audit secara berkala. Nah, tapi itu harus ada peraturannya. Kalau di BI itu ada PBI-nya ya. Jadi bank ada PBI. Kalau dia nggak sesuai dengan PBI, izinnya dicabut. Nah, jadi takut bank dan akan melakukannya dengan baik. Telekomunikasi belum ada gitu ya. Instansi pemerintah juga belum ada. Jadi itu memang harus ada peraturan yang khas, yang khusus untuk dari sisi teknologinya ya. Tapi bisa diamankan nggak? Teknikal bisa. Yang berikutnya lagi. Nah, kadang sudah kita berusaha mengamankan juga, tetap jebol juga. Kalau tadi kita lihat kasus-kasus itu bukan perusahaan-perusahaan yang cemen ya. Marriott perusahaan yang gede, Singapura juga perusahaan yang gede, e-commerce kita juga perusahaan gede. Mereka bukan perusahaan-perusahaan yang melalai, bukan gitu. Tapi kasus pun terjadi gitu ya. Jadi memang ada kasus terjadi. Nah, yang lebih penting adalah bagaimana kita merecovernya dengan cepat sehingga dampaknya bisa diminimalisir. Itu kayak kebakaran ya, kita udah menjaga segala macam, terjadi kebakaran. Ya kalau bisa kita alokasi itu cuma satu toko yang kebakaran, nggak semua ruko, nggak semua kawasan, nggak seperti itu. Bagaimana kita harus itu ada mekanismenya juga ya. Kita bisa melakukan drill dan lain sebagainya untuk menyiapkan. Jadi technically bisa banget. Nah, legally juga mestinya bisa. Setahu saya bisa. Nah, ada Bu Sinta. Kalau pemerintah datanya bocor gimana tuh Bu Sinta? Misalnya data data pegawai bocor itu gimana? Apa instansinya bisa dimasukkan? Saya juga jangan jadi kepala dinasnya masuk penjara tuh Bu. Nanti nggak ada yang mau jadi kepala dinas Bu. Firman, menarik ya pertanyaannya. Nah, rancangan undang-undang kita RUU PDP kan baru rancangan undang-undang ya. Walaupun di undang-undang lain ada pengaturannya tapi sangat minimal. Jadi dalam RUU PDP yang diatur adalah pemerintah dan swasta. Jadi nanti Kang Firman juga harus hati-hati di dalam mengolah data pemerintahan karena nanti kalau ada kebocoran data juga nanti akan diminta pertanggungjawabannya begitu. Hanya ya kalau kita lihat di RUU PDP seakan-akan terlalu berat sebelah. Jadi yang diminta pertanggungjawabannya bisnis, kalau pemerintahan agak-agak soft gitu. Jadi ini juga PR bersama karena nanti ada prinsip akuntabilitas, Kang Firman. Akuntabilitas itu artinya semua pengelola data pribadi harus memiliki tata kelola sendiri, governance-nya selain tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Budi adalah untuk security-nya. Jadi selalu berdampingan. Jadi ada yang security governance nanti yang diwajibkan dan ada yang namanya privacy governance. Nah, nanti di dalam RU ada disebut data privacy officer, DPO. Jadi pejabat pengelola data pribadi. Jadi di tiap perusahaan, di tiap lembaga itu harus ada orang yang menangani keluar masuknya data pribadi. Apa yang tadi disampaikan di pemerintah Jabar sangat riskan sekali. Misalnya kalau kasus Ilham Bintang kan seperti itu. Melalui KTP mengaku ingin memperbaiki nomor telepon baru menggunakan KTP lalu diberikan lalu jebol lah itu karena kan di bank itu ibu kandung kan sebagai kuncinya gitu.
kalau nanti bisa melihat ke kartu keluarga, misalnya masih ada nama ibu kandung, nah itu bahaya. Jadi ini juga pemerintah Jabar harus hati-hati dan mungkin Kang Firman harus mulai memberikan pengertian bahwa ini kita nanti punya RU perlindungan data pribadi. Kalaupun jadi ya misalnya tahun ini ya harus hati-hati karena nanti bosnya juga nanti Pak Gubernur nanti bisa diminta pertanggungjawaban gitu. Jadi bagaimana data pribadi itu harus dijaga dengan baik. Seperti itu Kang Firman. Nuhun Pak Budi sempat tanya. Baik, terima kasih. Sekarang Mas Gede ya, silakan Mas. Terima kasih. Selamat malam Pak Budi. Salam kenal. Ya, nama saya Gede. Saya kebetulan ada usaha. Perusahaan saya adalah perusahaan yang terdaftar berizin di Bank Indonesia sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran uang elektronik. Ya, sebagai PJSP tentunya kami punya punya SOP ya dalam hal pendaftaran, kemudian juga yang disebut dengan KYC ya, know your customer. Tapi memang pengalaman kami sebetulnya semua sistem, semua PJSP itu punya kesulitan. Kesulitannya apa? Baik itu fintech dalam hal pembayaran maupun peer-to-peer lending misalkan. Ya, kesulitannya memang integrasi itu tidak maksimal kalau menurut saya. Dari Dukcapil, seharusnya Dukcapil adalah sumber data dari segala data yang kita punya. Bagaimana caranya undang-undang itu mengatur bahwa Dukcapil itu memang datanya harus di-share, tapi di-share-nya dengan cara yang bertanggung jawab, cara yang aman. Misalkan Dukcapil itu ada semacam single sign on gitu ya, semacam autentikasi kepada semua warga di mana mereka bisa cukup mengotorisasi. Saya setuju bahwa saya misalkan gini, orang daftar di bank, orang daftar di fintech, orang daftar di e-commerce. Di e-commerce di institusi-institusi ini hanya mendapatkan otorisasi saja dari Dukcapil gitu. Datanya tetap disimpan di Dukcapil, tidak boleh disimpan di masing-masing institusi. Semacam mungkin contoh yang paling ini di Singapura lah. Kita buka akun di Singapura tinggal scan fingerprint selesai, nggak perlu harus provide dokumen-dokumen KK dan sebagainya. Itu artinya pada waktu kita pada waktu kita setuju bahwa itu kita mendaftarkan diri sebagai nasabah bank tersebut sudah approve gitu, sehingga bank tersebut juga nggak perlu harus menyimpan datanya gitu kan. KYC-nya sudah masuk. Nah itu yang perlu diatur dalam undang-undang maupun SOP ya di bawahnya, yang dimana itu sebagai SOP-nya Dukcapil membuat sistem yang terintegrasi. Saya rasa itu Pak. Sekarang karena tidak adanya itu, masing-masing institusi punya SOP sendiri untuk melakukan KYC. Akhirnya data di mana-mana. Nah, kira-kira begitu Pak yang saya sarankan kepada mungkin pemerintah, regulator maupun sisi Dukcapil sebenarnya sekarang ini. Kira-kira begitu. Oke. Baik. Silakan Pak. Jadi sebetulnya usulannya bagus Pak, daripada masing-masing ngumpulin, Dukcapil menjadi single sign on-nya kayak kalau kita buat layanan single sign on, kita pakai akun Google kita aja lah gitu ya, daripada buat akun baru kita pakai akun Google. Nanti aplikasinya ini atau penyedia layanan ini akan kontak Google. Nah, Google akan kontak kita bahwa di authorize nggak ini? Oke, di authorize. Kan Google akan mengatakan boleh user ini di authorize, maka saya bisa login itu dengan kredensial saya tadi ya. Itu in theory bisa begitu, dan memang seperti itu. Saya juga mengusulkan seperti itu, tapi ada problemnya tadi kalau misalnya Dukcapil yang melakukan proses single sign on itu ya bagus gitu. Nah sekarang problemnya adalah ini yang bayarin Dukcapil ini siapa gitu. Jadi nah kan kalau tadi Google ya, dia karena dia punya proses bisnis sehingga layanan itu digabungkan dengan proses bisnis dia, sehingga dia bisa memberikan layanan single sign on tadi. Google lah, Twitter lah, Facebook lah gitu, karena dia punya bisnis lain yang biaya itu.
Nah, kebayang Dukcapil ini. Memang Dukcapil ini susah ya. Jadi teman saya kasihan dengan teman-teman Dukcapil. Kerjanya setengah mati, harus ngurusin data, segala macam. Tapi sumber pendanaannya itu terbatas. Gitu. Kalau kita melakukan transaksi, misalnya Mas transaksi dengan Dukcapil, bayarnya gimana ya Dukcapil gitu kan ya. Saya per transaksi minta dah 100 rupiah gitu. Nah, tapi Dukcapil nggak boleh mengut data itu. Nanti harus PNBP lah atau apalah gitu ya. Sehingga Dukcapil ini memang esensial gitu. Tetapi dia itu sebuah institusi yang mana resources-nya terbatas. Nah ini juga yang mesti kita pikirkan. Makanya Dukcapil ini memang harus kita berdayakan, harus kita support. Jadi kita minta pemerintah tolong dong pendanaannya diinikan lagi ya. Karena dia harus punya data center yang bagus, dia punya ini. Karena pihak-pihak itu ingin menggunakan layanan Dukcapil. Yang kedua, setahu saya Dukcapil juga memiliki partner banyak gitu ya. Nah kita harus bantu juga. Ini nanti juga ini minta bantuan teman-teman Bu Sinta dan kawan-kawan ini kita mengajarin juga ya teman-teman Dukcapil, teman-teman Dukcapil juga kita ini ingin bantuin ya teknologi lah, orang hukum ingin bantu juga. Kalau deal dengan pihak-pihak lain gitu ya kan Dukcapil nanti pihak-pihak lain, nah dia harus punya pegangan yang kuat bahwa kalau kamu mau deal dengan saya, maka satu kamu harus memiliki standar ini, dua kamu harus ini, tiga harus ini, dan saya tidak memberikan data kepada Anda gitu ya. Sehingga Dukcapil pun ini perlu kita lindungi juga ya karena dia punya tanggung jawab yang besar juga. Saya kebayang sih kayak bisnis KTP ya, bisnis KTP itu KTP dipakai dari di mana-mana. Tapi Dukcapilnya nggak ikut. Kalau kita buat rekening di bank, kita punya buka rekening, Pak Budi buka rekening berapa? 10 miliar. Karena ini Dukcapil bilang saya uang dengar dong Pak, gitu ya. 0,1% dong Pak dari 10 miliar gitu kan. Dukcapilnya nggak dapat apa-apa. Tapi KTP-nya harus bagus, ininya harus bagus. Makanya kita juga sering susah ya, mau pemilu lagi, iya segala macam ya. Jadi saya paham idenya bagus, keren. Saya pun waktu itu juga mengusulkan demikian ya. Nah kita harus cari jalan keluar sehingga kita berdayakan Dukcapil ini kalau dia memang bisa menyediakan layanan itu bagus. Selain itu sebenarnya ada lagi sih ya pihak-pihak lain lagi yang mungkin bisa bekerja sama dengan Dukcapil gitu ya. Untuk hal-hal tertentu mungkin tidak semuanya dihandle Dukcapil. Misalnya kalau ini terkait dengan single sign-on terkait dengan layanan ASN misalnya gitu ya, itu bisa dilakukan layanan itu di tempat departemen yang lain yang mengelola single sign-on sehingga bisa granularity yang lebih kecil gitu. Tapi idenya memang bagus sih. Cuma ya saya kasihan aja dengan Dukcapil. Teknologi wise bisa, business wise nggak masuk akal. Kayak bisnis CA itu juga masih menurut saya nggak masuk akal, itu dari dulu juga ya. Jadi mendirikan layanan itu memang bisnis identitas itu nggak ada duitnya tapi harus ada gitu. I think susah. Ya secara bisnis nggak masuk akal. Itu hitungan bisnisnya nggak masuk akal menurut saya, rugi. Nah, secara hukum gimana tuh Bu? Bu Sinta? Ya. Ngomongin Bu ya, Dukcapil ini Bu ya. Iya. Saya malah mau nanya Pak Budi nih. Iya Bu, gimana Bu? Nah, yang Dukcapil itu kan mereka mengatakan hanya verifikasi aja ya. Jadi si datanya itu nggak kemana-mana gitu. Ya. Tapi memang harus ada tata kelola yang baik gitu di dalamnya. Layernya seperti apa, kemudian tata kelola yang baik, dan memang Dukcapil wajib nanti kalau ini undang-undang ada harus memiliki data privacy officer, pejabat pengendali data. Ya. Hanya memang saya melihat selama ini kalau meminta menjelaskan tentang baik security dan perlindungan data, mereka selalu cenderung defensif lah gitu. Jadi mengatakan, oh ini sudah bagus, sudah aman, tidak ada apa-apanya, tidak pernah ada kebocoran. Tapi kan ya tata kelolanya seperti apa dan transparansinya seperti apa gitu. Selama ini kan melakukan MOU ya dengan beberapa lembaga dengan bank, dengan beberapa lembaga private gitu yang kita masyarakat ingin tahu memorandum legal kerjasamanya itu untuk apa begitu. Untuk mereka mengatakan untuk KYC katanya ya, tapi kan KYC kok mintanya ke Dukcapil ya gitu juga. Kenapa tidak memiliki satu ya perusahaan-perusahaan itu tidak memiliki satu sistem sendirilah untuk membuat KYC ini. Mungkin tadi Pak Gede bisa menceritakan ilustrasinya seperti apa begitu. Karena kan iya baik. Itu kita kira Pak Budi. Ya, memang Kasih. kita harus berdayakan dan kita harus bantu ya Dukcapil memang kita
kita mungkin harus buatkan semacam standar standar MOU-nya sehingga pihak-pihak lain, pihak Dukcapil itu enggak ya dalam tanda petik kalau dalam kacamata saya di-abuse oleh pihak lain lah. Gitu kan. Jadi Dukcapil ini punya tanggung jawab besar, resource-nya terbatas. Ini terbatas. Bapak harus share data dengan kami. Nah, Dukcapil kan gimana nih aturannya dari atas gitu ya. Tapi pihak itu dia nakal atau pihak itu tidak kompeten dalam mengelola datanya sehingga data yang sudah kami kelola dengan baik misalnya gitu ya, bocornya malah di sana. Iya, betul. Nggak mesti kita bantu. Iya. Tapi idenya bagus Pak, gede itu. Jadi tadi Bu. Tapi secara security bisakah? Bisa itu sebetulnya. Dan itu biasanya kalau kami menuntutnya tuh Bu dengan meminta mereka melakukan security audit oleh pihak ketiga. Nah, dari security auditnya itu yang bisa kita lakukan bahwa mereka melakukan governance yang bagus, tidak orang yang abai. Iya. Betul. Iya. Itu Mas Helmi. Pak Budi, sekarang kita merespon teman-teman yang di chat YouTube Pak Budi. Ada beberapa pertanyaan. Yang mana Mas? Ini Mas Helmi pilih yang mana atau dibacakan? Oke, terutama saya melihat ini ada yang face recognition dan beberapa hal yang dikhawatirkan. Sama kedua mengenai blockchain untuk pengamanan data, Pak. Oke. Saya lihat salah satunya tadi ya, saya scan segala macam. Ada satu ketakutan tentang face recognition. Wah, tadi face saya segala macam ya. Oke lah Pak, kalau saya misalnya ke pemerintahan ya, dia mempunyai sistem face recognition segala macam. Nah, sekarang masalahnya mall. Jadi kalau mall kan sekarang kalau dulu kan mall nggak ada gitu-gitu kan ya. Mall kalau dulu kan masuk cuma diperiksa itu aja ya, pakai metal detektor untuk ini bawa macam-macam senjata atau segala macam atau bom atau apalah gitu ya. Nah, sekarang bukan hanya itu tapi diperiksa temperaturnya dan diperiksa wajahnya ya. Nah, Pak, berarti sekarang apakah mall itu memeriksa wajah saya, di save segala macam. Nah, seharusnya itu ini kan juga punya privacy policy-nya ya. Bahwa misalnya mall memeriksa temperatur kita kan ya, sekarang ada thermal kamera segala macam yang kebetulan kami juga mendevelop itu juga ya, thermal kamera segala macam. Nah itu di dalam SOP-nya bisa dibuat bahwa setelah dia dilihat, dia oke, diperkenankan masuk ya sudah. Gitu. Nah tapi sekarang masalahnya adalah kalau misalnya ada seseorang, dia terindikasi, wah ini orangnya ini nggak boleh masuk nih, suhunya terlalu panas segala macam. Nah orang ini mau diapakan? Apakah dia di-tag dan diikuti terus, atau dia langsung ditandai, Anda siapa namanya, dikumpulkan datanya. Nah, apa hak mall itu mengumpulkan data seseorang seperti itu? Kan mall-nya nggak punya hak. Itu. Tapi mall-nya, waduh, saya juga takut nih Pak. Ya paling saya bisa melarang orang ini keluar, kamu nggak boleh masuk ke saya. Tapi dia tidak bisa mendeteksi orang ini siapa, mengindikasikan siapa. Nah, padahal salah satu upaya yang dilakukan oleh teman-teman yang ini memantau COVID itu untuk mendeteksi, kalau ada orang kayak gini, tolong di-tag, kita tracking gitu. Nah, yang menurut saya itu yang saya agak sedikit kurang suka adalah ini sebenarnya melanggar privasi gitu. Tapi Pak orang ini nyebarin penyakit nanti. Iya, tapi orang ini nanti privasinya kemana-mana. Iya, kalau benar ya. Tapi kalau salah, jadi nanti wah ini orang ini sudah dianggap sebagai berpenyakit segala macam, nggak boleh keluar rumah. Padahal belum tentu juga kan. Jadi susah gitu ya. Gitu. Jadi memang ini kita di transisi ya, ini di ke AKB ini ya. Yang baru ya, kita punya satu sistem kehidupan yang baru nih yang kita memang harus belajar. Ini kita agak gagap segala macam dan sekarang ini nabrak sayangnya yang banyak ditabrak itu terkait juga dengan privacy. Jadi kalau kita bilang ini kesehatan, ini privacy, mana yang diutamakan? Ini kita bingung. Kalau dulu ya ini terorisme, ini privasi, terorisme menang. Jadi oke, privasinya dikalahin karena ini terorisme Pak lebih penting. Kalau dulu ya biasanya negara-negara begitu ya, negara punya aturan begitu. Karena ini kesehatan Pak, ini privacy. Mana? Nah, saya masih tar dulu ya. Memang kesehatan penting dan saya harusnya condong kesehatan memang. Tapi privasinya gimana ya supaya kita bisa tetap menjaga. Makanya saya agak sedikit khawatir dengan aplikasi-aplikasi gitu yang melakukan tracking gitu. Nah, mall setahu saya yang sudah alatnya itu tidak melakukan penangkapan data dan tidak di-save. Ya. Jadi bagus. Jadi dia cuma memastikan bahwa orang yang memasuki premis ini sehat, cukup segitu. Dan itu bisa dibuktikan, harusnya dibuktikan dengan audit bahwa dari alatnya itu tidak melakukan pencatatan segala macam. Ini ada kasus nih kemarin ini
kalau kita menggunakan layanan VPN ya, banyak layanan VPN gitu. Layanan VPN itu dia klaim bahwa kami tidak mencatat, kami anonimus, Anda bisa pakai VPN kami. Dilalah ada hacker masuk ke VPN itu, server diambil lognya. Ternyata oleh si penyedia jasa VPN itu lognya dicatat. Nah, katanya dulu tidak mencatat, gitu ya. Tapi kenyataannya yang membuktikan itu mereka membuktikan bahwa bohong tuh. Nah itu dia ya. Jadi cuma saya juga kasihan. Nanti kalau setiap mall kan ini kan ingin menciptakan ekonomi ya baru supaya kita tidak terpuruk ekonomi. Kalau dia disuruh juga melakukan security audit lah segala macam, pening ya. Nah, bagaimana kita membalance-nya? Ini kita harus belajar. Jadi ini yang ini kita masih belum tahu. Saya belum tahu bagusnya segimana supaya si penyedia jasanya tadi ya dalam hal ini mall segala macam dia bisa menjalankan fungsinya, dia bisa memastikan kesehatannya segala macam, tapi dia tidak melanggar privasi juga. Salah satunya tadi ya udah jangan di lock. Tapi dia cuma bisa menolak, kamu enggak, kamu temperaturnya nggak jelas-jelas, kami curigai tidak ini apa akan menyebabkan risiko bagi kami tidak boleh, Anda keluar aja. Nah orangnya itu kemana? Si mau bilang saya nggak mau tahu. Nah itu saya nggak tahu gimana tuh Bu Sinta, boleh nggak gitu? Menarik sekali Pak Budi ya, sebetulnya tadi kan antara privacy dan terorisme itu memang seringkali ya privacy harus mengalah begitu ya. Dalam bidang kesehatan juga seperti itu. Tapi kita pegang prinsip utamanya saja bahwa mall dalam melihat pengunjung, dia kan takut sebetulnya ya. Ada orang yang terindikasi, ya data itu sebetulnya ya boleh tidak boleh disimpan kecuali yang terindikasi mungkin nanti harus koordinasi dengan Kementerian Kesehatan misalnya. Jadi prinsip privacy itu data itu ketika dia ada di satu institusi tidak boleh di-share kepada pihak lain gitu ya. Apalagi untuk tujuan marketing ya. Tadi bicara tracing application itu sudah banyak penelitian. Banyak negara menerapkan aplikasi-aplikasi ini. Tapi ketika kita lihat dari misalnya aplikasi yang ada di Indonesia, di halaman mukanya ternyata dia tidak hanya mengambil GPS dan Bluetooth aja, ternyata ketika kita periksa itu dia mau storage kita, dia mau foto kita. Nah itu disimpannya pintar di depan, bukan ketika kita install itu nggak kelihatan, tapi di depan itu terbaca bahwa dia mengambil data-data yang sebetulnya tidak perlu begitu. Jadi intinya mall boleh melakukan hal itu untuk mendetek atau menjaga kesehatan, tetapi data itu ketika orang itu sudah pergi dari mall itu ya tidak boleh disimpan seperti itu. Jadi konsepnya once the data ada dalam satu file, nah itu harus dijaga dengan baik. Jadi untuk apa? Apalagi kalau kita di-share kepada pihak lain. Makanya kemudian kami mengusulkan pemerintah dan swasta yang akan kena kewajiban di sini. Yang dilindungi adalah pribadinya. Jadi seperti itu Pak Budi. Kasih. Terima kasih Bu. Agak kasihan juga nggak mau ya. Mau kalau jadi pasang itu ya hati-hati, make sure tidak melanggar privasi ya. Di satu sisi menjaga kesehatan tapi jangan melanggar privasi juga ya. Mas Elvi, saya jawab pertanyaan kedua nih, ada ya tentang blockchain ya. Pak, pengamanan data dengan teknologi blockchain karena tingkat enkripsi yang tinggi dan sampai saat ini masih susah didebak. Bukan, blockchain bukan begitu ya. Kalau blockchain itu sebetulnya dia adalah prinsipnya blockchain adalah distributed ledger. Gitu. Jadi ledgernya itu karena distributed, bukan enkripsinya yang hebat gitu ya, karena dia distributed, buat hashnya ini ya distributed, sehingga kalau satu ngubah di sini maka dia akan berurutannya akan susah karena jadi nggak konsisten dan data itu tersebar di mana-mana. Jadi agak susah dalam arti bukan nggak bisa dia bisa ngoprek di sini tapi tidak konsisten dengan yang lainnya gitu. Yang lainnya bilang enggak, data kamu salah, berarti nggak bisa diubah dalam artian begitu ya. Nah tapi justru malah kebalik, kalau blockchain itu justru malah transparansi sebetulnya. Blockchain itu malah exact transparan itu sebetulnya menurut saya itu opposite dari encryption. Jadi blockchain untuk kasus ini tidak cocok untuk perlindungan privacy, justru malah enggak. Nah biasanya kenapa kok Bitcoin segala macam itu identitas kitanya dulu yang diobscurekan ya, kemudian identitas misalnya Budi Rajo punya identitasnya adalah
X7581H gitu. X7581H misalnya gitu. Udah gitu. Nah, yang di dalam blockchain dicatat X7581H gitu. Nah, tapi itu siapa nggak ada yang tahu ya, cuma saya sendiri gitu. Tetapi dalam blockchain-nya sendiri justru transparan bahwa dia melakukan apa tuh justru tercatat. Justru kehebatan blockchain itu malah gitu, dia tercatat, recordnya di mana-mana kemana, transaksinya dengan siapa malah tercatat. Itu malah nggak privacy banget. Pak Budi, boleh sebelum lanjut, menarik ya blockchain. Kalau blockchain berarti kalau smart contract kan pakai blockchain, nggak bisa ditambahkan. Misalnya ingin menambahkan tentang kalau one prestasi masuk ke situ, kalau ada sengketa masuk ke situ, nggak bisa ya? Bisa. Bu. Bisa. Jadi, bisa. Nah, sekarang blockchain itu bisa tadi ya, bisa kita buat demikian transparan. Misalnya saya dengan Bu Sinta kita membuat kontrak gitu ya, misalnya saya bisa buat kontrak bahwa Bu Sinta, saya beli bukunya Bu Sinta, saya bayar misalnya 200.000 gitu ya. Iya. Saya masukkan di smart contract. Nah, dalam smart contract itu 200.000 saya masih di situ dengan catatan bahwa kalau bukunya sudah sampai ke saya, baru itu uang itu bisa dicairkan ke Bu Sinta. Bisa begitu. Jadi kalau misalnya Bu Sinta nggak ngirimin bukunya ke saya, duit saya akan tetap aman karena itu tadi tidak ditransfer ke rekeningnya Bu Sinta. Jadi kalau misalnya Bu Sinta one prestasi gitu ya, dalam artian tidak deliver bukunya ke saya, ya duit saya aman. Bisa Bu itu dibuatkan. Oke. Ya, terima kasih Pak Budi. Pak Budi. Yes. Tadinya kita inginkan selesai 1 jam ya. Yeah. Tapi ini kok nampaknya makin menarik. Ada satu lagi pertanyaan dari YouTube ini, dari Diwan Daru ini bertanya, katanya kalau verifikasi bank dengan Disdukcapil itu ada biaya. Nah, ini mungkin bisa diberikan tanggapan karena biaya itu bisa untuk pendanaan di Disdukcapilnya untuk teknologi dan sebagainya atau bagaimana? Silakan. Ya. Nah, yang ini satu dulu nih. Kayaknya kalau saya kita perpanjang dulu aja Mas Helmi ya. Nanti kita sampai orang-orang ini bosan. Sampai kalau orang-orang bilang juga bukan gitu, sampai kuotanya habis gitu ya. Sampai makanya kata orang-orang tadi saya dapat lawaan dari Mas Fasis atau Mas Aziz ya. Banyak orang yang menggunakan kuota sasetan. Kuota sasetnya habis gitu. Jadi baik ya. Oke, tadi ada sebentar Pak, kayaknya kerjasama antara pertukaran data tadi EKYC antara bank dengan Dukcapil ada biayanya. Boleh jadi ya. Nanti saya tanyain lagi ya ke teman-teman di Dukcapil gimana caranya apakah itu covernya costnya itu menutup dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi gitu. Nah, dan misalnya itu tadi ya yang bank-bank besar mungkin bisa. Tapi kalau misalnya saya buat layanan baru, misalnya saya buat Budi Raharja membuat layanan baru, layanan pinjam meminjam tadi kayak Mas Gede aja ya, pinjam meminjam segala macam, udah pakai izin dari udah dapat izin dari BI/OJK, oke, berarti udah sah gitu ya. Nah, saya bisa juga bolehkah saya langsung dengan Dukcapil? Nah, Dukcapil kan bilang, entar dulu kontraknya kita dulu ya. Kontraknya gimana nih, Anda bayarnya gimana, aksesnya gimana gitu ya. Itu bisa. Tapi kalau saya perusahaan saya misalnya saya UMKM gitu ya, saya buat ini, misalnya saya membuat rentenir online gitu ya, Budi Raharjo gitu ya, nggak dapat izin dari BI dan OJK gitu ya. Saya mau KYC dong ke ini, saya bayar ke Dukcapil, nanti Dukcapil, ini Pak Budi nggak punya izin, entah siapa gitu. Sorry Pak Budi, saya nggak menerima Pak Budi karena Pak Budi nggak punya izin, meskipun layanannya oke, saya nggak mau terima. Ya, bisa gitu. Jadi nanti saya cek lagi ya ini dengan ini pembiayaannya gimana dan apakah itu cover cost. Pemahaman saya dari ini, saya ngitung-ngitung bisnis identitas dan bisnis juga sertifikat gitu ya, digital certificate dalam artian sih segala macam. Ini dari dulu nih, dari tahun 2000-an ya kayaknya, berarti udah 20 tahun lebih ya. 20 tahun lebih itu perhitungan itu masih nggak masuk akal. Jadi maksudnya cost untuk memberikan layanan KYC itu besar, biayanya nggak balik modal. Soalnya gini Pak, saya data centernya harus di 3 tempat, intinya server saya harus gini-gini, pengamanannya harus gini-gini, jadi biaya operation saya mungkin ya sebulan saya biaya operation saya 100 miliar Pak, sementara pelanggan saya bayarnya cuma 50.000 Pak per tahun, masih modal Pak gitu ya. Jadi 100 miliar teh per bulan gitu Pak. Nah biasanya seperti itu. Jadi layanan saya punya apresiatif, berempati teman-teman kepada teman-teman di Dukcapil, nggak gampang gitu. Ya, makanya itu dikelola oleh negara gitu, karena kalau oleh negara
KTP kita tuh dikelola negara karena itu tadi ya susah. Tapi KTP harus ada. Gak mungkin kita outsource KTP ke Singapura. Kata Singapura gini lah, Indonesia KTP-nya kita outsource ke sini ya gratis gitu ya. Nggak mau lah ya, itu masalah kerahasiaan negara ini segala macam ya gimana pun juga harus kita yang kita. Ya betul kan Bu Sita ya? Jadi biarpun mati-matian harus kita jalankan. Tapi yang ini walaupun mungkin bisa lebih beres ya. Ya, tapi tetap aja ya, biar lebih beres masalah harga diri, masalah ini ya. Tapi masalah legalnya nggak boleh, kalau menurut saya. Itu tanggung jawab kita bersama. Anda, saya juga tanggung jawab ya. Kalau nggak beres, tanggung jawabnya kita bersama. Jadi jangan tiba-tiba menyalahkan Dukcapil aja gitu ya. Kalau betul. Satu lagi terkait dengan ini ya. Nah, ini saya minta teman-teman yang mendesain. Mungkin suatu saat KTP kita diredesain ya. NIK kita itu memang nomornya itu agak kacau dalam kacamata security. Karena di dalam nomornya itu tercermin tanggal lahir ya. Jadi seharusnya nggak boleh gitu ya, tanggal lahir menjadi bagian dari NIK. Karena dengan lihat NIK, saya tahu tanggal lahir berapa. Lihat aja dari NIK. Itu satu. Yang kedua, dalam ini ya, opini saya, NIK itu sudah tersebar di mana-mana. Jadi itu susah untuk dijadikan autentikasi lagi. Jadi kita asumsikan saja bahwa data KTP kita sudah nyebar di mana-mana. Ya, jadi jangan menggunakan data KTP sebagai bagian dari autentikasi saja ya. Jadi itu dijadikan bagian, tapi harus ada data yang lain yang mana bukan NIK. Ya, jadi itu usulan saya ketika kita mendesain seperti itu. Baik, Pak Budi, ini ada pertanyaan dari peserta Zoom juga, dari Rika Yuliana. Ini bertanya kaitan antara privasi dan culture. Mungkin Bu Sinta nanti juga bisa ikut menanggapi ya, karena ada orang yang menganggap penting, ada juga yang tidak ada, dan bagaimana solusi bisa masuk untuk memberi solusi atas masalah ini. Silakan. Nah, ini saya dulu ya, Bu Sinta ya. Baik, silakan. Nah, saya pemikiran agak aneh memang. Saya pemikirannya mundur lagi. Jadi dulu memang kalau kita lihat dari sejarahnya kan tadi ya, dari segi sejarahnya kalau kita lihat the history of privacy, dulu orang-orang nggak ada yang namanya privacy yang tadi saya contohkan di slide saya. Ya kan, bahkan di Eropa sana juga toiletnya tuh jederan, nggak ada privacy batas-batasan. Toilet aja berjejer, kalau kita waduh mana mungkin lah ya gitu. Jadi nggak ada lah ya. Jadi berarti kultur pun berubah. Jadi dulu kultur berubah bahwa yang dulunya itu dianggap normal, kemudian orang beranggap oh ini saya agak sedikit nggak nyaman segala macam. Rumah pun berubah, rumah pun berubah. Dulu satu hall semua tidur sama-sama di sana. Gitu. Kalau dilihat sejarahnya demikian ya, boleh berubah, mulai ada kumpul-kumpulan sekat-sekat, ini ada mulailah tersekat-sekat, culture-nya berubah. Itu ya satu. Jadi berubah bisa. Dua. Nah sekarang kita lihat culture Indonesia. Ini saya kalau lihat-lihat ya, kalau culture orang Barat, jelas privacy itu penting bagi orang Barat. Bagi orang Indonesia, kalau saya ngomong dengan orang-orang, itu gak penting bagi orang Indonesia. Bahkan ya, kalau bilang ini, oh ini anak saya, ini cucu saya, segala macam itu malah dipamer-pamerkan ya, bukan malah dipamer-pamerkan ya. Kalau orang Barat ditanya di sekolah misalnya, anaknya berapa? Nah, jawabannya none of your business. Kalau nggak perlu, bukan bisnis kamu, anak kamu berapa? Kalau di kita kalau dalam hal menyapa, kultur kita misalnya nanya dari mana gitu ya. Kalau orang di luar negeri kita tanya dari mana kamu, kata orang negeri none of your business. Kalau kita iya dari rumah tadi dari ya, itu kebiasaan kita yang biasa gitu. Jadi culturally itu kita tidak merasa itu sesuatu hal yang perlu kita tutupi dan bahkan menjadi biasa. Nah itu tercermin pula ketika kita pindah dari dunia nyata ini ke dunia internet, ya tercermin pula. Sebagai contoh kalau kita lihat ya di Facebook gitu, katakan ambil contoh Facebook. Facebook tuh semua orang Indonesia tuh masukin tanggal lahir asli. Dan dengan senang hati. Saya tanya, kenapa begitu? Supaya kalau hari ulang tahun saya ada ucapan selamat ulang tahun. Simple as that. Pikiran orang Indonesia tuh gitu. Supaya saya diselamati dong Pak gitu ya. Emang kenapa tanggal lahir saya nggak boleh? Kenapa harus dirahasiakan gitu? Kalau orang asing, entar dulu nanyain tanggal lahir itu apa nih gitu ya. Facebook nanya tanggal lahir saya mau apa? Jadi orang-orang begitu hesitant ya kalau ditanya-tanya tanggal lahir lah segala macam ya. Tuh ya. Kalau orang Indonesia saya kalau ngadain seminar ya, ngadain seminar Pak Budi isi biodatanya gitu, nama, alamat, tempat tanggal lahir, agama gitu kan selalu ada gitu ya. Ini apa hubungannya dengan saya berikan presentasi kayaknya gitu ya. Tempat tinggal saya nggak ada hubungannya dengan presentasi saya nih. Budi Rajo, dosen ITB cukup gitu ya. Nggak usah alamat rumah segala macam gitu ya. Nah, itu gitu ya.
Jadi terus, nah kalau kita lihat lagi, balik lagi ke Facebook tadi. Kalau di Facebook ya, orang Indonesia tadi. Yang kedua, orang Indonesia selain tanggal lahir dimasukkan juga sekolahannya. Alumni itu dimasukin semua tuh. Perguruan tinggi S1-nya, ini SMA, SMP, SD, bahkan dimasukin. TK pun kalau ada dimasukin ya. Kenapa saya tanya juga? Kalau ada alumnian saya diundang, Pak. Jadi selalu simpel ya. Orang Indonesia itu simpel dan tidak menyanggap itu penting. Itu. Nah, yang lain lagi adalah orang Indonesia masukin foto-foto anggota keluarganya. Ini anaknya, ini cucunya, ini orang tuanya, ini kucingnya, ini anjingnya. Namanya disebutkan semua aja di situ. Sehingga orang-orang punya nggak usah susah-susah, tinggal lari aja Facebooknya dilihat. Oh, profiling ini ya. Nah, kenapa itu masalah? Nah, ini sekarang lagi banyak kasus di Indonesia ini penipuan. Kalau saya tahu Bu Sinta, ya, oh ini mukanya Bu Sinta, saya capture aja fotonya Bu Sinta. Oh, Bu Sinta, alamat emailnya ini, Bu Sinta dari Unpad segala macam, maka saya buatkan account TikTok atas nama Bu Sinta. Fotonya foto Bu Sinta, alamat email Bu Sinta, tapi punyaan saya, handphonenya handphone saya gitu ya. Nah, nanti udah punya akunnya Bu Sinta tadi yang padahal saya semuanya profil Bu Sinta, saya add temennya Bu Sinta. 1, saya add 2 gitu ya. Jadi kalau saya bisa nipu-nipu temennya sehingga nanti Bu Sinta ini punya temenan 20 orang yang temenan Bu Sinta beneran gitu ya. Nah, setelah itu baru saya nipu ke orang dengan akun ini. Nipunya orang Indonesia apa? Biasanya minta duit. Kalau dulu ingat nggak pulsa gitu. Papa minta pulsa, mama minta pulsa gitu ya. Mama minta pulsa di kantor polisi minta pulsa 20.000. Lagi ada SMS, papa minta pulsa 20.000. Wah, ini keluarga nggak benar di kantor polisi semua nih papa mama gitu ya. Jadi sekarang modusnya masih seperti itu. Jadi ada beberapa orang membuat akun baru, WA lah, Facebook lah dengan ngambil profil-profil tadi. Nah, jadi kita itu sebenarnya itu tadi ya bisa dipakai, biasanya dipakai untuk melakukan penipuan. Orang-orang lain mana kita tahu fotonya udah benar, teman-temannya juga teman-teman saya gitu kan ya, dilihat dari situ. Berarti dia benar dong gitu kan ya. Tapi nomor handphonenya beda. Nah, ini gitu ya. Jadi itu. Nah, sekarang balik lagi nih. Orang Indonesia dengan culture seperti itu, nah, orang Indonesia bilang, Pak, saya mah nggak masalah, Pak. Itu orang bule aja, Pak, yang masalah dengan privasi. Kalau kita pikir-pikir, memang iya ya. Orang Eropa dengan orang Amerika ini berantem nih. Orang Amerika bilang, ada pesawat nih datang, misalnya pesawat datang dari London lah, atau dari Paris datang. Saat ke Amerika, kata orang Amerika, bentar, ini penumpangnya siapa aja? Gitu. Kata orang Inggris atau orang Perancis ini, orang ini daftarnya yang naik pesawatnya. Kata orang Amerika, bentar, saya pengen lihat latar belakangnya itu. Kata orang Inggris, nggak bisa. Itu rahasia dia, citizen saya. Kata orang Amerika, bentar, kamu mau masuk negara saya mesti tahu dong latar belakang kamu. Kata orang pemerintah Inggris, enggak, saya pokoknya memastikan bahwa orang ini baik-baik, mau ke sana. Orang Amerika bilang nggak bisa. Gitu. Jadi Amerika dengan Inggris ya, wah berantem itu di pesawat yang dari London atau Paris ini mau ke Amerika. Sementara orang Indonesia di dalamnya, kumaha gitu ya. Terserah aja gitu. Kalau dia ditanya saya tanya Budi alamat tempat tanggal kasih, yang penting saya masuk. Sampai di Amerika pun pesawatnya mendarat ya, di screening segala macam, lewatin itu harus buka sepatu segala macam. Bagi orang Eropa ini penghinaan. Kenapa ya gini-gini? Kalau orang Indonesia mau suruh cepat jaket, baju, kolor segala macam, gini pokoknya yang penting saya bisa masuk gitu ya. Bagi orang Indonesia kan gitu ya. Yang penting saya dapat layanannya. Daripada saya nggak dapat layanannya. Jadi kan apa susahnya juga ya. Kita tahu data kita sudah bocor di tempat lain-lain. Jadi bagi orang Indonesia, privacy ini nggak terlalu masalah bagi orang Indonesia. Meskipun itu di abuse ya, tapi nggak ada masalah. Nah, sekarang kalau kita itu melakukan perlindungan yang berlebihan terhadap privacy, nah ini agak counterintuitif dengan culture orang Indonesia. Karena dengan mudah orang Indonesia akan membocorkan datanya itu kemana-mana ya, karena counterintuitif, nggak selaras lah gitu ya. Saya sendiri tadinya wah sangat very pro privacy segala macam, maklum nih ini otak saya di brainwash atau saya sudah kebiasaan dengan Western society, jadi saya bilang wah privacy segala macam. Tapi saya pikir-pikir jangan-jangan ini malah merugikan orang Indonesia gitu, jadi malah mempersulit kehidupan kita, yang mana orang Indonesia itu nggak masalah. Nah ini kan global, tadi Bu Sinta udah cerita, wah ini udah global nih Pak Budi, nggak bisa Pak Budi, kita Indonesia punya aturan sendiri dengan global, aturannya segala macam. Nah kalau negara Cina mah suka-suka Cina aja, bilang ini negara saya, suka-suka saya nggak perlu ikut aturan luar negeri gitu ya. Indonesia berani kayak gitu nggak ya?
Jadi di Indonesia itu kalau perlu privacy nggak ada, dibubarin aja gitu ya. Pelanggaran nggak ada, karena nggak ada perlindungannya, nggak ada pelanggaran dong, nggak ada gitu. Jadi kita bisa bilang ke negara asing, datang ke Indonesia, buka perusahaan di Indonesia. Nggak ada tuh aturan-aturan yang bikin susah dari perusahaan-perusahaan di negara kamu ya. Nah itu masa perusahaannya nanti malah buka perusahaan di Indonesia. Malah asik kan ya. Jadi banyak perusahaan jadi tempat haven bagi perusahaan-perusahaan yang akan meng-abuse privacy gitu. Tapi ini pemikiran aneh ya. Coba saya mau menunjukkan begini. Mari kita pikirkan kalau untuk privacy ini bagusnya bagi orang Indonesia tuh kayak gimana? Ya, tadi Bu Sinta sudah secara akademik ini Pak Budi RUU privacy sudah perlindungan data pribadi sudah kami serahkan. Nah, sekarang tergantung dari masyarakat ini. Jadi silakanlah bersuara dengan pemikiran-pemikiran seperti itu. Pemikiran aneh saya pun saya suarakan seperti itu. Karena banyak teman-teman juga yang bilang udah Pak nggak usah aja lah Pak gitu. Kalau kita susah-susah juga Pak. Nah, tapi kan gimana nanti kalau kita deal dengan orang asing, dengan negara asing? Ya untuk perusahaan yang deal dengan perusahaan asing ya terpaksa harus comply. Misalnya perusahaan ini kalau ada kliennya yang punya kantor cabang di Eropa ya GDPR lah harus ada ya. Tapi kalau perusahaannya ini cuma UMKM di negara sendiri, nggak usah lah GDPR. Nah, menurut saya begitu. Oke. Ini ada juga yang berkomentar hampir mirip tadi Pak, ini dari Mas Sule ini. Kalau ke Grapari Telkomsel tuh ditanya ibu kandung. Nah, beliau ini berdebat untuk apa hubungannya nama ibu kandung saya begitu. Nah, umumnya semua orang dia bilang ya tinggal manut aja, ditanya gitu dijawab apa. Iya. Itu yang saya belum tahu ya. Jadi itu tadi ya. Misalnya Grapari ya, perusahaan itu harus membuat SOP-nya standar dan itu publik ya, dipublikkan. Jadi misalnya kayak ini sebuah operator ya di tempat ininya di gerai-gerainya itu dia harus bilang, Pak, SOP kami memang menanyakan ibu kandung. Kalau enggak berarti Bapak tidak sesuai dengan SOP-nya. Nah, SOP-nya itu yang perlu kita audit nanti oleh pihak ketiga kayak akademisi atau perusahaan akan mengevaluasi itu apakah operator ini memerlukan melakukan verifikasi. Karena ada mekanisme lain untuk melakukan verifikasi. Operator bisa membuat lain lagi yang tidak menggunakan ibu kandung bisa juga sebetulnya gitu. Tapi harus kita lihat dulu apakah itu melakukan kebijakan dari perusahaan dan itu harus tertulis ya. P&P policy and procedure itu harus tertulis dari yang bersangkutan. Nah itu yang betul. Mari kita ajak operator-operator ini supaya lebih concern terhadap itu lebih tertulis ya, harus itu documented ya. Jadi good governance-nya ada. Gitu. Saya termasuk yang nggak setuju ditanya ibu kandung. Baik, ini ada lagi pertanyaan dari YouTube Pak, ini dari Mas Alfitra Salam. Ini bertanya bagaimana aturan sebenarnya kartu layanan telekomunikasi di Indonesia apabila kita bandingkan dengan negara Jepang yang berlaku 1-2 tahun di mana terdapat data pribadi. Iya. Sebenarnya ini kita harusnya ya situasi dengan negara lain itu menjadi pertimbangan ya kita melihat ini, tapi tidak harus kita telat dengan bulan-bulan. Sebagai contoh di fraud itu terjadi karena penggunaan kartu yang tidak jelas kartu telepon ya, kartu layanan telekomunikasi ini ya, komunikasi kayak SIM card segala macam yang nggak jelas nih SIM card ini punya siapa gitu ya. Kita sudah mencoba ya sekarang, tapi fraudnya tetap ada ya. Nah kita harus lihat dulu fraudnya akan turun atau enggak. Negara lain ada yang menerapkan gitu juga, ada dan ada yang tidak. Saya terakhir tuh kemana ya waktu ini udah lama ya, 2 tahun yang lalu ya. Saya lupa ya ke Filipina segala macam, ke Thailand ya, sampai Thailand ke Filipina. Sama aja dengan Indonesia tuh beli SIM card pinggir jalan di ininya ya, Maret-Maretnya di sana tuh beli aja gitu. Ada yang malah nggak menunjukkan, saya nggak menunjukkan paspor segala macam, beli dikasih aja SIM card pakai aja gitu ya. Jadi SIM cardnya juga nggak jelas juga gitu. Jadi mereka juga tidak ada verifikasi seperti itu. Nah di Indonesia dilakukan verifikasi itu sebetulnya tujuannya adalah supaya untuk tidak terjadi fraud ya. Tapi sebetulnya ada lagi sih sebetulnya kalau kita bisa menerapkan portability ya, nomor portability. Jadi saya punya nomor yang mana itu nomornya nomor saya, dan kalau saya pindah ke operator ya nomornya itu bisa pindah-pindah. Itu lebih menarik lagi karena datanya di dalam kendali kita mungkin. Itu lebih menarik lagi kalau kita bisa makan gitu. Jadi intinya adalah data yang kendali kita lah ya. Boleh data itu ditaruh di situ, boleh tetap selama bisa dikendalikan. Nah ini yang saya belum saya khawatir ya kalau data pribadi kita ditaruh di situ. Ya, masih belum tahu perlindungannya seperti apa. Karena nanti kalau misalnya handphonenya tadi ya kartunya dicuri orang segala macam, misalkan orang itu membaca lagi gitu data itu. Baik, Pak Budi, ini kita sudah mau jam 9, nanti sisanya kita simpan untuk berikutnya.
Tapi Ya, saya ingin penutupnya, jadi Mas Helmi, saya usul Ya. gini, Mas Helmi, nanti kita tutup jam 9, tapi kalau mau ngobrol-ngobrol boleh, tapi sebetulnya secara ini kita tutup dulu ya. boleh, ya YouTube Pak. streamingnya juga kita tutup dulu, nanti yang mau ngobrol di sini boleh lah. Yang Boleh. mau masih Oke. ngobrol. Ini penutupnya pertanyaan dari Mas Heri Suroyo ini. Ini kalau udah ikut ini kok jadi kayak nggak aman ini semuanya Pak. Jadi saya minta Pak Budi untuk memberikan tipsnya kalau kita nyimpen password, nyimpen apa itu biar aman, biar kita bisa tidur tenang ini malam. Iya. Jadi bagaimana ketenangan kita? Ya jadi gini. Satu, ini kan tadi wah udah takut hari-hari kita di dunia yang fisik ini, ya. Tetapi pun kita tidak abai. Sebagai contoh, kalau kita keluar rumah, rumah atau tempat kos segala macam kita kunci. Kalau kita memarkirkan motor, kita kunci. Sepeda kita rantai ya. Jadi kita membuat pengamanan secukupnya sehingga orang yang jahat itu mikir-mikir dulu ya. Jadi dia akan ada kos untuk melakukan kejahatan. Jadi kalau misalnya dia punya sangat kesal dengan kita ya tentu saja dia akan melakukannya. Tapi ini umumnya tidak demikian. Nah, demikian pula di dunia cyber, di dunia maya ini juga sama dengan dunia nyata. Lakukanlah pengamanan secukupnya juga sehingga orang-orang itu tidak jahat ke kita, jadi akan memilih target yang lebih tepat. Sebagai contoh, password jangan menggunakan hal-hal yang terkait password dan PIN ya, maksudnya tidak terkait dengan kita. Antara lain nama kita, tanggal lahir kita, alamat rumah kita itu jangan pernah digunakan. Karena biasanya yang dilakukan oleh attacker, dia akan lihat dulu ini tanggal lahirnya berapa, kombinasi dari itu. Ya, jadi nggak kalau dia ingin menyerang kita itu nggak mungkin dari 0000, 01, 02 yang lihat dulu tanggal lahirnya berapa. Oh, mungkin kemungkinan itu. Ya. Jadi itu ya, jadi jangan terkait dengan itu. Dan password kalau bisa panjang ya, panjangnya itu kalau sekarang 6 karakter itu dianggap pendek karena ada sistem-sistem yang melakukan cracking 6 karakter itu bisa dilakukan. Kalau kita 8 karakter ke atas itu sudah bagus. Nah, problemnya otak kita itu biasanya hanya bisa menampung 7 ya, 7 angka. Jadi kalau 8 itu udah susah gitu ya. Nah, gimana dong Pak? Kan saya nanti ada password di ini ya, e-commerce ada 4, saya punya passwordnya biasanya di orang disamakan. Nah, itu jangan. Password juga harus berbeda. Wah, kalau gitu gimana dong Pak? Nah, kalau kata teman-teman ada 2 cara. Satu menggunakan password manager, ada software password manager. Ada satu lagi orang yang mencatat, terpaksa dicatat, tapi catatnya itu disimpan di tempat yang aman. Jadi tidak di tempat publik, tidak di kantor, di dalam laci atau apa gitu. Nah, memang terpaksa demikian ya, karena passwordnya harus beda-beda. Ada juga orang menyarankan lagi yang ketiga adalah orang menyangka Pak sebetulnya passwordnya beda, tapi algoritmanya sama. Misalnya YouTube ini ya, misalnya password untuk YouTube katakanlah ya, nama saya Budi Raharjo. Mungkin ambil 2 huruf awal dan akhir, Budi Raharjo, BO gitu ya, misalnya kalau pakai nama ya, Budi Raharjo, BO, YouTube, YUTUTD berarti YE, BOYE, terus apa, kasih apa ya, dibuatnya tahun 2020 ya, BOYE 20 gitu, atau berapalah gitu ya, tanda seru 70 kali gitu. Jadi dia membuat algoritma seperti itu katanya, sehingga kalau dia nanti punya pelanggan Tokopedia, berarti Tokopedia itu TA ya, jadi oke. Di range-nya bukan Budi Raharjo tapi TABO apalah gitu ya. Kayak gitu-gitu, ada yang menggunakan jembatan keledai sehingga lebih mudah mengingatnya, tetapi beda-beda, nggak boleh sama ya. Nah, dan satu lagi adalah kalau bisa passwordnya diubah secara berkala. Nah, itu memang tips yang paling susah untuk bukannya udah passwordnya banyak Pak gitu ya. Nah, untuk password pun udah mulai pusing ya. Sama dengan kita membuat kunci di rumah juga ya, banyak ada orang saya nggak percaya Pak, kunci aja kasih slot, nggak percaya juga kasih grendel, nggak percaya juga kasih rantai ya. Berarti 5 hal gitu. Sehingga tapi menyulitkan juga kalau kita udah mau keluar, ya ketinggalan STNK, ya buka lagi ya 5 lagi berarti ya. Ya memang demikian lah ya. Tapi secukupnya, menurut saya secukupnya. Biasanya yang bikin gara-gara itu satu, password mudah ditebak ya. Yang kedua, kalau kita punya aplikasi atau ini itu jarang diupdate. Maka update-lah aplikasi secara berkala. Aplikasi Zoom-nya, aplikasi di komputernya, antivirusnya, update secara berkala ya. 2 hal itu aja udah cukup ya. Jadi membuat kita susah sehingga orang yang mau jahat ke kita, dia harus keluar duit banyak untuk melakukannya. Misalnya dia melakukan attack
kalau dia punya uang 100 miliar, ya ampun lah, ya memang ya dia punya 100 miliar gitu. Kita kalah ya. Tapi ngapain juga dia 100 miliar mau nge-take over Facebook kita untuk sekedar minta pulsa, nggak masuk akal kan? Jadi kita buat demikian. Itu Mas Helmi, nanti kapan-kapan saya share lagi lah ya tips-tips yang bisa lebih mudah. Baik, terima kasih banyak Pak Budi dan teman-teman. Ini sebagai penutup, kita mungkin kalau ada event lagi kita akan umumkan lagi ya Pak. Siap. Oke. Jadi baik. saya sambil tutup ya, saya juga terima kasih untuk teman-teman semuanya yang ada di sini. Terima kasih juga untuk Bu Sinta tadi ya. Ya, sama-sama. Ya, ketemu lagi ya Pak ya. Siap. Diskusi yang akan datang. Ya. Terima kasih Mas Helmi juga. Ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Ini yang di YouTube akan kita stop dulu. Kemudian kalau teman-teman yang di Zoom bisa masih lanjut. Baik. Sampai ketemu teman-teman yang di YouTube, yang di Zoom masih lanjut ya. Siap. Yang di YouTube sudah kita close. Nah, yang di sini juga kalau ada yang mau langsung keluar, mangga silakan. Kalau yang mau kongko-kongko dalam tanda petik nih, kita masih berapa menit dulu lah silakan gitu ya. Tapi sudah tidak di